Tuhan kami Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Tuhan. Terima kasih Yesus.
hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai memuji Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Dan semuanya siap, mari katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Yang sukacita lompat katakan haleluya. Apakah kita pernah bermimpi? Pernah ya? Pada waktu kita lagi susah, sedih, mungkin lagi sakit gigi, terus kita tidur malam, kita mimpi bahwa gigi kita sudah sembuh. Terus kita, Martin mungkin bermimpi atau Pak Joni bermimpi bahwa Pak Joni bisa jalan, Mas Wiwin bisa ngomong. Luar biasa, amin. Seperti apa kalau mimpi itu menjadi kenyataan? Seneng gak? Nah, kita mau nyanyi satu lagu. Kita mau nyanyi bahwa bagaimana mimpi jadi kenyataan. Saya mau lihat teman-teman ketika itu mulut kita penuh dengan tawa, hahaha gitu ya. Siap? Music, let's go. Ketika Tuhan
kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Siap. Yang menabur telah mencucurkan air mata, hati yang menuai dengan sorak-sorak. Yuk, sama-sama dengan iman. Yang berjalan Menangis sambil menabur benih, hati Tuhan membawa berkat, berkatnya. Sama-sama ya. Ketika Tuhan Memulihkan keadaan kita. keadaan kita, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, hati Tuhan membawa berkat, berkatnya. Yang percaya bahwa firman Tuhan digenapi, sama-sama katakan amin. Saya percaya akan tiba waktunya Tuhan mengerjakan pemulihan di antara kita. Bauran rohani yang luar biasa akan terjadi. Pemulihan besar-besaran terjadi di tengah-tengah kita. Yang percaya sama-sama bilang amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan Amin. menuai dengan Apa? sorak-sorai. Yeay. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, Lebih sungguh lagi. Come on. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yeay, 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 yeay. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, Sekali lagi. berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Dengan iman. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Hey. Pulang membawa berkat, berkatnya. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Yeay. Semuanya untuk sukacita ya. Kita percaya semuanya, sukacita melimpah ada dalam hidup kita. Katakan bersama-sama. Takkan ku biarkan ketakutan, karena ku mengerti pada Yesus Tuhan. Tak ada
dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Oke, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tak dapat jalani hidupku tanpa hadir-Mu yang penuhiku. Kesetiaan-Mu tak pernah usai, mengikuti dan menembus badai. Allah Roh Kudus, Roh penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup seturut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia, mengikuti jalanmu dan senangkan hati Bapa mulia. Ku tak dapat jalani hidupku tanpa hadir-Mu yang penuhiku. Kesetiaan-Mu tak pernah usai,
setia mengikuti jalan-Mu dan senangkan hati Bapa. Mulia Allah Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau menuntun jiwa kami. Allah Roh Kudus, ya ini doa kami Tuhan, dan senangkan hati Bapa. Mulia hati Bapa, mulia hati Bapa, mulia. Oh ya Rabashata kaya Rabalabalala Shata kaya Rabashite Kiridi. Tuhan, ini doa kami, tuntun langkah kami Tuhan, biar selalu senangkan hati-Mu Bapa di sepanjang waktu. Oh Rabasyata kaya Rabasyere, dan kami sembah Kau sebab nama-Mu yang kudus. Oh ya la ya Rabasyata kaya Rabasyere, kami sembah Kau yang Tuhan. Oh Yesus, kami muliakan nama-Mu, Kau yang ditinggikan dan diagungkan, Kau yang bertata, Kau yang dirajakan atas hidup kami. Kedaulatan-Mu sempurna. Rabasyata kaya ralalalala ya rabasyere. Rabasyata kaya ralalalala ya rabe. Sebab sungguh di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Sebab ketika hidup kami lepas dari pokok anggur itu, tidak ada asupan ilahi masuk dalam hidup kami. Tidak ada kehidupan yang masuk dalam hidup kami. Pun tidak ada kehidupan yang kami alirkan dari hidup kami. Sebab Kau penolong kami yang tersejati ya Tuhan Roh Kudus. Tolong kami menjalani setiap langkah hidup kami. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada yang sesat. Sebab setiap kami dengar-dengaran akan kebenaran-Mu. Ini kami umat yang Kau sayangi. Kami berseru padamu, tolong kami Tuhan. Tanpa Tuhan menyentuh, memegang, menggenggam hidup kami, tidak ada apapun yang kami bisa kerjakan. Biar firman-Mu berbicara dengan kuat dalam hati setiap kami. Biar sampaikan pesan mulut hamba-Mu yang serba terbatas ini. Sebab satu patah kata firman Tuhan sudah mengubah hidup kami selamanya. Kami haus, kami lapar akan Engkau sendiri ya Tuhan. Kami rindu kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami rindu hidup kami diubahkan lebih lagi di dalam Kristus. Biar firman-Mu menembus batin kami. Menumbuhkan kehidupan ilahi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap, kami haus dan lapar dan akan dipuaskan oleh kebenaran-Mu. Kita semua yang sangat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk, shalom semuanya.
Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam buat teman-teman yang mendengarkan siaran ini juga di channel KJS Worship. Silakan duduk teman-teman, teman-teman pemusik, teman-teman pemuji penyembah juga boleh silakan duduk semuanya. Oh iya, di tengah-tengah kita ada teman yang sudah lama enggak di tengah-tengah kita loh, ada Pak Dudus, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat datang Pak Dudus, ya. Pak Firdaus. Oke. Kurang lebih 6.000 tahun yang lalu, lama sekali. 6.000 tahun yang lalu, bukan Pak Dudus yang enggak ke sini ya. Tapi 6.000 tahun yang lalu, wah lama banget pokoknya. Ada bangsawan dari Irak. Dia bosan makan apel, namanya juga bangsawan ya kan. Bangsawan tiap hari ketemu apel buah yang mewah waktu itu. Hari ini sebagian orang juga menganggap apel cukup mahal. Tapi karena bangsawan, dia bosan dengan apelnya. Di Irak saya tidak tahu ada sumpit atau tidak, tapi kurang lebih ada tusuk besi seperti ini. Yang dia kerjakan, dia tancepin apelnya seperti ini. Wah, ditusuk ya, mau dibakar sate apel kok ya. Gimana ya? Terus dia iseng dimuat, main-mainkan kayak gini. Terus yang dikerjakan, dia puter kurang lebih seperti ini. Wah, enggak bisa. Puter lagi. Wah, enggak bisa lagi. Diputer-puter lagi, akhirnya jadi kurang lebih hari ini kita kenal jadi mainan yang namanya adalah gasing. Coba Nathan di next. Nah, tahu mainan gasing itu? Itu umurnya lebih dari 6.000 tahun. Ada arkeolog nemukan mainan gasing. Itu konon loh ya, dari apel kayak gini. Pak, buktinya apa ya? Apelnya sudah busuk ya. Tapi diputer-puter jadi mainan gasing. Hari ini teman-teman kalau belajar fisika, ada teori yang namanya sudut putaran. Saya bisa tukar mic-nya? Sound check. Ini namanya angular momentum. Muter. Dan teman-teman pernah main gasing. Ada yang belum pernah main gasing di sini? Oh, belum pernah kelihatannya. Ini Dukderan ada gasingan enggak ya? Sudah selesai ada gasing, nanti mami dibeliin. Itu main gasing itu kalau misalnya kita mau nyentuh, dia akan bergerak lebih cepat lagi. Dia akan kesentil gitu, bergerak, seret, muter lagi, betul gitu ya? Ada yang pernah coba megang gasing? Agak sulit betul? Semakin dipegang, muter, apalagi kalau banyak bambu gitu, kayak kentongan gitu caranya. Terus cara menghentikannya gimana? Wah, ini muternya enggak selesai. Cara menghentikannya gimana? Kalau kita mau stop itu, ya gimana caranya stopnya? Kalau dipegang tambah kenceng, ya mesti pegang pakai tangan, masa pakai mulut ya kan? Gimana caranya? Dari atas, pegang sumbunya, digrab langsung digenggam, serp, berhenti langsung. Gitu caranya ya? Iya, Esther sudah pernah nyoba belum? Ini muter kenceng, jadi sudut angular ini ya. Kalau dia mau nyetop, pegang porosnya ini loh, yang di atas ini loh. Nah, yang bagian sini. Digenggam, berhenti pasti. Tapi kalau dipegang pinggir-pinggirnya, tambah kenceng. Kadang itu bisa nyerang yang megang seperti itu. Jadi pegang apanya? Atasnya. Itu salah satu kelemahan dari sudut angular ini yang disebut angular momentum. Dia momentum, begitu pegang atasnya bahasa Jawanya dicekel sumbu nih. Nah, pegang intinya langsung dia berhenti. Oke, sekali lagi pegang apanya? Atasnya, sumbunya atau intinya. Yuk sekarang kita berdiri dulu, olahraga sebentar teman-teman. Kita memperkatakan firman bersama-sama. Siap semuanya? Oke. Yuk kita bersama-sama memperkatakan firman ya. Roma 8 ayat 37 ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 37. Sebentar kok pelan-pelan ini, lapar nanti makan lagi ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sekali lagi, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Silakan duduk semuanya. Loh, menang aja sudah hebat ya kan? Di tengah-tengah kita ada Kak Michelle yang
hobi banget ikut lomba dan hobinya menang gitu ya. Tapi ada yang menang senang ya misalnya. Ada enggak menang malah sedih? Ada toh? Menangis itu kan sedih. Menang senang. Tapi ini ada yang lebih dari seorang pemenang. Hari ini kita mau lihat ada orang-orang lebih daripada para pemenang. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita bersama-sama membaca Imamat 26. Imamat 26 ini salah satu bagian favoritnya orang-orang percaya ya kan. Tapi bagian atas ya, bukan yang bawah. Oke. Imamat 26 ada dua bagian. Bagian pertama atau perikop pertama judulnya apa? Wah, berkat langsung. Kalau orang Amerika bilang matanya hijau ya kan. Kenapa hijau? Karena duitnya hijau-hijau itu dolar. Tapi kalau Indonesia duit hijau itu apa ya? Uang berapaan kalau yang hijau itu? 20.000 ya. Jadi matanya abang, matanya merah gitu loh ya. Tapi kita enggak lihat yang berkat. Sudah terlalu sering yang berkat, kita lihat bawahnya agak serem ini ya. Ayat ke-18 sampai 22. Judul perikopnya apa? Kutuk. Kutuk. Wah Pak, serem sekali. Kutuk. Nanti diperhatikan kutuk ini berkat ada syaratnya, kutuk juga ada syaratnya. Inti dari kutuk kalau tidak mendengarkan perintah dan melakukan perintah Tuhan. Itu intinya di situ kutuk itu. Oke, ayat 18. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku. Saya stop dulu di sini. Ada kalau sudah gitu aja masih tidak mau dengerin aku, nanti dibaca sendiri ya. Ayat-ayat di atasnya teman-teman ya, ada kondisi yang membuat kutuk itu turun. Maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Teman-teman, ini bagian yang mengerikan sekali. Ada orang kerja habis-habisan tidak pernah profit. Boro-boro profit Pak, BEP aja enggak. Balik modal pun tidak. Itu ada kondisi di mana tanah jadi besi, langit jadi tembaga. Tidak ada hujan, tidak ada berkat yang turun. Ada situasi demikian teman-teman. Ayat 20. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Ini ngeri sekali teman-teman kalau orang berusaha kerja habis-habisan, tenaga energi dibakar habis tidak ada hasilnya, itu bagian dari kutuk. Ayat 21. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Wah, 7 kali lipat terus ya. 22. Kita baca, perhatikan. Aku akan melepaskan kepadamu. Apa ini? Binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Wih, serem ya kalau kita baca kutuk, tapi tenang saja. Alkitab menulis kutuk tidak akan sampai tanpa tujuan. Maksudnya apa? Kalau orang tidak memenuhi syarat nerima kutuk tidak akan terima dalam hidupnya. Dan saya berdoa tidak ada satupun di antara kita memenuhi kualifikasi terima kutuk. Amin. Terimanya berkat saja. Tapi kita juga mesti paham, teman-teman yang punya buah hati, punya anak, tidak mungkin anaknya ini dimanja terus. Ada titik di mana harus didisiplin. Nah, inti dari kutuk ini adalah ketika menolak disiplin Tuhan, datang model hajaran itu. Pak, kok jahat sekali. Kalau kita berkata jahat, kita berkata dengan orang tua yang sedang mendidik anaknya jahat juga. Tidak, ini bagian dari kasih sayang. Tapi ada bagian yang aneh sekali. Kalau kita perhatikan di ayat yang kita baca terakhir ayat 22. Akan melepaskan kepadamu, aku itu siapa? A besar itu. Tuhan. Melepaskan apa? Binatang liar. Waduh. Ketika saya baca saya tidak bisa bayangin maksudnya apa ya binatang liar ya. Yuk sekarang kita sama-sama buka di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 15. Silakan Alkitabnya dibuka. Ini Adliru Huli Alkitabnya sudah hafal semua, tidak perlu dibuka.
2 Raja-Raja berapa tadi? 15. Teman-teman, sesuai dengan judulnya, namanya Kitab Raja-Raja. Ini berkisah mengenai para raja. Nah, sekarang kita sisihkan rajanya dulu, karena dalam kisah raja ada kisah nabi yang tidak kalah luar biasa. Kita perhatikan 2 Raja-Raja 15, perhatikan ayat yang ke-18. Maaf, kita mundur dulu ya. 2 Raja-Raja 2 dulu. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ini ada kisah yang menurut saya keren sekali ya. Ada seorang nabi namanya Elia naik ke surga. Alkitab ini jarang-jarang nulis orang langsung fast track naik ke surga. Jalurnya biasanya meninggal dulu, tubuh jadi jasad, kemudian roh jiwa balik ke Tuhan. Tapi jarang-jarang masih hidup, roh jiwa tubuhnya komplit diangkat ke surga. Ada kurang lebih perjanjian lama 2 kasus. Kasus pertama masih ingat siapa namanya? Henokh. Yang kedua namanya Elia. Nanti teman-teman baca ini seru sekali ceritanya. Elia mau diangkat ke surga, punya murid namanya Elisha. Elisha ini ngikutin Elia kemana-mana. Ada nabi-nabi di belakangnya, sudah ngapain lu ngikut? Diam, aku mau ngikutin guruku. Tiba-tiba Elia naik terangkat ke surga. Dan ini yang terjadi. Sekarang kita perhatikan teman-teman, kita baca ayat yang ke-23 sampai 25. Judulnya apa itu perikopnya? Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Ketika saya baca ini, saya ingat Adliru itu umurnya masih sekitar 3 tahunan itu. Saya bacain dia ketawa, hihihi papa, manggilnya masih papa waktu itu. Kok botak naik itu apa? Ya saya bayangin mungkin nabinya botak ya naik gitu. Saya juga ketawa kayak bisa ketawa waktu baca itu tuh, ya kan? Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-capik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Kalau sekitar 2 minggu yang lalu kita dengar ada kisah horor, ibu masak anaknya karena kelaparan. Ini tidak kalah horor. Apa? Beruang mencapik. Pernah lihat beruang? Beruangnya jangan dibayangin Winnie the Pooh gitu ya. Lucu kalau Winnie the Pooh itu kan beruang madu. Ini beruang serem ya. Kurang lebih ada gambar lukisan kayak gini nih. Agak lebih tapi ya kurang lebih kayak capik-capik. Sekarang kita lihat dulu teman-teman. Ini yang pernah ikut sekolah minggu mesti akrab dengan ceritanya. Elisa dia jalan, dia mau ke mana? Kota mana? Betel. Betel kalau kita bilangnya Betel ya kan. Dia jalan ke Betel, kemudian ada anak-anak ya kan. Anak-anak itu bahasa masa kini apa? Bocil-bocil ya kan. Ada bocil-bocil nengok Elisa, kemudian yang ngecek, wah ada matahari ya kan. Matahari jatuh ke kota kita, licin mengkilap gitu, panggil aja botak naik botak kayak gitu kan, betul ceritanya gitu. Kemudian karena botak ya kepalanya kan gini, kemudian melepaskan kutuk, datanglah bukan singa apa, beruang, dicapik-capik, itu ya ceritanya ya. Terus intinya ceritanya itu apa? Moral of the story-nya apa? Jangan suka mengejek, terutama jangan suka mengejek orang tua. Jadi makanya di sini nggak ada yang botak, takut diejek gitu kayak gitu ya. Botak gitu. Betul kan? Moral story-nya, moral ceritanya kan jangan suka mengejek, apalagi orang yang usianya lebih senior. Saya pikir di budaya manapun orang diajari menghargai yang lebih tua, harus itu. Pak, tapi kok serem sekali. Nanti aku ngejek botak nanti datang beruang matang Pak, dicapik-capik.
Alkitab nulis dicapik-capik loh. Ditulis dibunuh enggak? Dimakan beruang enggak? Tidak kan? Tapi dicapik-capik, tahu dicapik-capik. Kalau bahasanya Tukul Arwana tak sobek-sobek gitu loh. Artinya cakarnya kan panjang-panjang dan tajam. Dicapik, mungkin sobek sana sini, saya nggak ngerti ada organnya sampai rusak atau tidak. Itu lebih menyakitkan ketimbang langsung mati, betul nggak sih? Langsung mati sudah hilang semua rasa sakitnya. Mungkin 42 anak ini akan cacat seumur hidup. Saya tidak ngerti karena Alkitab bungkam soal itu. Sekarang kita lihat teman-teman, secara etimologi dulu ya. Ada namanya priest. Apa itu priest? Bukan priska, tapi priest bahasa Inggris. Artinya imam. Ada yang namanya servant atau pelayan. Ini kata kuncinya, saya kasih dulu. Sekarang di teks aslinya kata anak-anak itu ada yang namanya unerim, kemudian sama katanim. Unerim katanim itu menjelaskan anak-anak. Nah, tapi dua kata ini terjemahan tepatnya bukan anak-anak, tetapi young men alias laki-laki muda atau dewasa muda tapi cowok. Kurang lebih ya se-Ezra, se-Mas Paulus, kemudian se-Mas Ronald, antara umurnya itu 12 tahun sampai 30 tahun sekian. Nah, itu anak-anak atau tidak? Kalau usia saya segitu kayak Ronald, Mas Tinus, Henggi, itu anak-anak atau pemuda? Guys ya. Nah, anak-anak itu berarti se-Eben, se-Sheva. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mereka sudah orang dewasa itu sebetulnya. Dari situ dulu kita lihat berarti yang mengejek Elisa itu gede atau kecil usianya? Gede. Sekarang teman-teman bisa bayangin enggak? Orang besar ini model Ezra and the Gang ngumpul, ada orang botak lewat, diajak botak. Itu kalau maaf loh teman-teman, orang yang waras kecuali di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang itu nggak akan melakukan kayak gitu, betul? Tapi kalau masih anak-anak kecil masih oke. Oke dalam arti ya, bukan membolehkan kelakuannya, tapi anggaplah dia masih belum ngerti banyak hal. Tapi dua kata ini, unerim katanim juga artinya imam dan para pelayan. Nah, imam dan para pelayan. Kita simpen dulu tuh di hati ya. Sekarang saya mau terusin lagi. Kalau itu gambarannya, berarti kurang lebih peristiwanya nanti teman-teman bisa ingat. Ini ada gambar orang ya, lagi mengelilingi mezbah, mereka teriak-teriak angkat tangan. Saya bawa teman-teman mundur kisahnya ketika Nabi Elia masih hidup. Ketika nantang dewa Baal, ada yang namanya priest atau imam-imam dewa Baal, mereka menoreh-noreh tubuhnya manggil hujan. Betul? Masih ingat? Itu kurang lebih umurnya seperti ini. Sudah dewasa. Logikanya jalan enggak? Jalan. Pertimbangannya jalan? Jalan. Akal sehatnya oke? Oke. Jadi orang model seperti itu yang mengejek Elisa. Jumlahnya 42, betul enggak? Jumlah 42 ini sesuatu loh ini dalam Alkitab. Yuk teman-teman kita buka dulu ya. Sekarang kedua Raja-Raja 10 ayat 14. Karena angka 42 ini seperti angka generik. Apa itu generik? Yuk kita baca dulu. 2 Raja-Raja 10 ayat 14 judulnya Yehu memunahkan keluarga Ahab. Angka 42 dipakai untuk sesuatu yang sifatnya banyak, tapi tidak banyak banget dan dekat dengan peristiwa namanya pemunahan atau pembunuhan. Tangkaplah mereka hidup-hidup, lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet Eket. 42 orang dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Jadi hari itu Yehu melakukan genosida atau pembantaian pada keluarga Ahab yang terakhir. Angkanya 42. Bukan sesuatu yang kebetulan kalau Alkitab nyebutin bilangan angka-angka tertentu. Angka 42 bisa jadi 42 jumlahnya, bisa jadi lebih atau lebih sedikit. Tapi itu angka umum yang dipakai. Seperti misalnya, ya misalnya kayak gini. Wah, puji Tuhan, kita dapat blessing. Blessing apa? Ayam goreng berapa Om Sam? Banyak papi. Terus lagi dapat blessing.
Apa blessingnya? Pakaian pantas pakai Berapa jumlahnya? Banyak. Jadi banyak itu sama dengan di beberapa konteks kitab perjanjian lama itu 42. Jumlahnya berarti yang mengejek atau mencemooh Elisa banyak atau sedikit? Ya banyak, kurang lebih 42 itu. Sampai di sini kita pegang dulu ya, 42. Yang ngejek orangnya sudah dewasa. Dan mereka kurang lebih itu bukan orang biasa, mereka punya jabatan official. Sekarang kita lihat lagi teman-teman ya. Sekarang kita lihat ya. Kita perhatikan satu bagian firman. Balik lagi ke 2 Raja-Raja 2 ayat 15, pasal 2 ayat 23 yang tadi. Ayat ke-23 dikatakan naiklah botak, ya kan? Betul botak ya? Teman-teman dengar botak aja saya senyum-senyum. Lucu soalnya kalau orang botak itu ya. Sekarang botak itu bahasa aslinya ini loh. Kereh. Kereh itu yang pertama memang artinya botak. Oke. Botak, siapa yang mau botak rambutnya? Irit loh, enak loh, enggak perlu pakai shampoo. Tapi kalau kena sinar matahari langsung nyut-nyutan itu panas. Saya papi pernah botak panas banget itu. Kalau kena AC tertusuk-tusuk angin enggak gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Para ahli narik dari budaya masa lalu. Zaman Elia Elisa itu laki-laki tidak ada yang tidak pakai topi atau penutup atau kerudung. Semuanya pakai kerudung. Ya kurang lebih mirip jilbab laki-laki tapi ya, karena kan iklimnya panas. Jadi secara simpel aja itu mereka nggak bisa lihat ini Elisa ini botak atau gondrong atau keriting atau keribu. Ketutupan. Lah Pak, terus mereka bilang botak itu apa? Karena arti kata botak yang selanjutnya itu artinya pembohong. Apa? Pembohong atau liar. Ini tulisannya liar, bacanya liar. Sekali lagi, botak atau kereh itu arti yang lain ada pembohong. Kok pembohong Pak? Ingat ya, coba kita buka dulu nih teman-teman. Ini agak banyak buka ayat ya, kita konsentrasi. Kita buka di 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja masih? Perhatikan ya. Sekarang kita lihat pasal yang kedua ayat yang ke-15. Naik aja dikit. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Jadi Elia sudah diangkat, rohnya turun double portion ke Elisa, oke? Mereka datang menemui dia lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat. Perhatikan teman-teman. Di antara hamba-hambamu ini ada berapa? Ada 50 orang laki-laki. Orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, jangan suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota apa? Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? Jadi aneh nih, nabi-nabi ini lihat loh ya, pakai mata kepala sendiri. Elia diangkat, jubahnya dikasih ke Elisa. Mereka ini kepo luar biasa, ini kepo maksimal, kemal beneran. Jangan-jangan itu habis diangkat dilemparin Tuhan ke gunung atau ke lembah, sudah cari lagi. Ini loh, kami punya 50 servant, 50 pelayan, cowok semua, tangkas semua. Kami cari ya. Elisa bilang, enggak usah, sudah dibawa ke surga. Enggak, kami cari. Alkitab berkata mereka merengek-rengek sampai memalukan. Saya nggak ngerti mereka ngapain sampai memalukan itu loh. Akhirnya dicari beneran sama 50 orang tadi. Berapa hari? Baca Alkitab. Berapa hari? 3 hari. Itu nggak singkat loh, lama loh. Mereka nyelusuri bukit-bukit, lembah-lembah, gunung-gunung, gak ketemu, balik ke Yeriko. Elisa ngomong, kan sudah aku bilang gak ada. Perhatikan hubungan kaitan ini. 42 artinya banyak, tidak mesti 42.
Dan ini nyambung, sebetulnya orang-orang yang ngejek itu tadi, para ahli berkata ini 50 orang nih loh. Mereka ini servant imam itu ngejek. Makanya ketika ketemu sama Elisa, mereka ngomong, heboh tak. Itu mereka lagi ngomong, kamu bohong. Saya bisa ngerti. Tapi juga ada arti selanjutnya dari liar atau pembohong ini. Arti yang selanjutnya adalah empty head atau apa artinya? Foolish, itu bodoh. Teman-teman bisa bayangin gak? Ada nabi lewat, dibilang tukang bohong kamu ini bodoh. Ini hamba Tuhan yang diomongin. Dan respons Elisa itu cool sebetulnya. Saya bacakan ya buat teman-teman. Responnya seperti ini. Lalu berpalinglah ia ke belakang. Berpaling ke belakang itu berarti nengok kemana? Ke belakang, ya kan? Berpaling ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya mereka demi nama Tuhan. Pak, kok mengutuk Pak? Sebetulnya terjemahan yang tepat, dia mengatakan firman Tuhan. Apa firman yang dikatakan? Tadi kita sudah baca bersama-sama Imamat 26 ayat ke-22. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang memunahkan apa? Anakmu. Teman-teman, kisah Elisa, kemudian ada anak-anak yang ternyata orang dewasa yang dicabik beruang itu kalau kita hanya lihat sebagai moral of the story-nya harus hormat kepada orang tua itu betul. Tapi ini gambaran kepingan kecil dari kepingan yang lebih gede, bahkan gambaran utuh dari peperangan kuno yang masih berlangsung sampai hari ini. Apa itu? Sekarang saya ajak teman-teman lihat, yang bisa lihat perhatikan layar yang tidak saya ceritain. Oke? Ini adalah peta Israel ya. Di zaman setelah Salomo wafat. Terpisah jadi berapa Israel? Jadi dua. Enak enggak kalau terpisah jadi dua? Dulu saya pernah waktu di mobil sama anak-anak nostalgia lagu masa silam. Judulnya apa Mami? Cintaku terbagi. Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Yang ketawa tahu lagunya bisa satu. Di hari itu Israel terbagi dua ini loh. Yang di atas namanya apa? Israel, yang di bawah namanya Yehuda. Yang Yehuda cuma pegang 2 suku, Israel pegang 10 suku. Nih, teman-teman perhatikan dulu ya. Israel terbagi berapa? 2, yaitu Yehuda dan Israel. Sekarang saya detailkan lagi. Ini mereka perang terus ini. Makanya kalau baca kisah raja-raja itu nggak kalah sama Game of Thrones. Perang, seru banget antara 2 kerajaan bersaudara tapi perang terus. Kan memang gitu kan biasanya. Bersaudara kan bertengkar terus ya. Nah, ini sekarang kita lihat. Ini saya detailin. Yang merah ini Yehuda, ya, yang hijau ini Israel. Nih, perhatikan teman-teman, Yeriko ada di titik perbatasan antara yang Yehuda ke Israel. Betel sudah masuk ke area mana? Israel. Israel itu dulu yang menguasai Yerobeam. Kemudian yang di bawah itu keturunannya Salomo yang Rehabeam. Perhatikan, mungkin tidak kelihatan ya. Ini terusnya Dan itu nama daerah. Saya kasih lingkaran di sini. Yang di bawah ini namanya Betel. Saya kasih lingkaran. Kelihatan ya? Jadi Israel itu sebelah utara, ujung paling utara ada wilayah namanya Dan, kemudian perbatasan ke Yehuda yang ada Yerusalem dikasih ada yang namanya Betel. Dua-duanya ditarik jadi satu, dipasang anak lembu emas. Masih ingat? Tahun kemarin saya pernah khotbah soal ini. Ingat ya? Tujuannya apa? Kok dipasang 2 anak lembu? Supaya orang-orang Israel tidak usah ke Yehuda. Di Yehuda ada Yerusalem, ada Bait Allah. Nanti kalau mereka ke Yehuda malah membelot. Tidak jadi ikut aku kehilangan masa. Ini politis sekaligus religius dicampur jadi satu. Dikunci 2 posisi ini sekali lagi ya. Posisi paling utara ada Dan, posisi paling selatan berbatasan dengan Yehuda dikasih ada Betel, 2-nya ditarik dipasang anak lembu emas di situ. Ya. Jadi pemisahnya tambah kuat. Hari itu sekarang kita lihat. Nah, saya gedein ya. Yeriko di sini. Masih ingat ya, saya mundurin lagi ini Yeriko ini di sini berbatasan dengan Betel. Jadi ini sudah perbatasan. Seperti antara sudah rumah sakit Hermina Banyumane tinggal mencolot dikit, lompat dikit masuk ke Kabupaten Semarang Ungaran. Kurang lebih kayak gitu. Hari itu kita lihat
Dikatakan, kita lihat yang ini sungai Yordan. Sungai apa? Yordan. Ingat, pertama kali mujizat yang dilakukan Elisa apa? Terima jubah, dia ngapain? Jubahnya dipukulkan ke sungai Yordan. Pak! Terus sungainya apa? Terbelah. Kita mulai perjalanannya Elisa dari sini ya. Sungai Yordan. Yordan artinya death atau kematian. Dia jalan menuju Yeriko. Nih, belah ya, menuju ke Yeriko. Yeriko artinya adalah dubious atau ragu-ragu. Makanya di kota yang namanya Yeriko Tuhan menyatakan dirinya, Yosua kamu kelilingi aja. Kelilingi berapa kali masih ingat? 7 kali ambruk. Dari keraguan muncul iman. Oke ya. Dari Yeriko ini mulai perjalanannya, Elisa menuju ke Bethel. Dia ngikuti jalannya di sini. Bethel artinya Beth itu rumah, El itu gelar Tuhan. Bethel artinya rumah Tuhan, house of God atau house of the Lord. Dan nyusuri jalan ini kurang lebih kalau hari ini pakai Google Map dihitung itu 60 km. Lumayan tuh 60 kilo? Ya kurang lebih dari Semarang sampai Batang itu loh, 60 km. Lumayan jauh apalagi jalan kaki waktu itu. Mas Elisa kurang lebih umurnya masih mas-mas loh, 25 tahun. Siapa yang 25 tahun di sini? Zaman itu di Timur Tengah umur 25 jarang ada yang botak. Oke, makanan organik semua. Jadi yang pertama, naiklah botak itu gugur hipotesisnya itu. Karena rambutnya nggak kelihatan juga, ketutupan kerudung. Jadi memang dipanggil kamu ini bodoh, tukang tipu. Itu yang dikerjakan oleh yang disebut anak-anak, tapi rupanya young men itu tadi. Mereka ngumpul banyak di sini, mereka ngejar. Kenapa kok tahu ngejar? Karena Elianya ngapa? Elisanya berpaling, berarti di belakang mereka. Nih dia ngejar, dikejar sama young men, dia berpaling. Kemudian dari hutan keluarlah apa? Berapa ekor? 2 ekor beruang. Setelah ketemu beruang diapain? Dicabik. Nah, saya enggak mau kasih gambar darah, serem kasih meledak aja duer kayak gitu. Teman-teman bisa bayangin ya? Itu pola loh. Ya, saya bilang itu pola. Sekali lagi kehidupan rohani kita kayak gini. Habis menyeberangi kematian, kita lahir baru, betul? Lahir baru kan kita? Masuk yang namanya keraguan. Mesti dalam hidup kita jarang pakai banget orang bisa full beriman terus pada Tuhan. Karena saya bilang beriman itu capek buat jiwa. Percaya tidak melihat, capek tidak lama-lama. Capek loh. Tiba di titik Yeriko ini ada yang namanya dubious, keraguan. Dubious ini lebih dalam ketika Daud atau hanya ragu-ragu. Dia sampai mempertanyakan iman loh kalau dubious itu. Yang harus dikerjakan jalanlah terus sampai Bethel. Sampai rumah Tuhan, ketemu Tuhan langsung. Amin. Nah, perjalanan di Bethel itu akan ada ketemu dengan episode ketemu orang-orang. Nah, saya bilang musuh kita bukan orang. Amin. Musuh kita itu apa? Penguasa di udara, roh-roh gelap dan sebagainya. Tapi pada orang-orang tertentu yang kalau saya bilang punya kapasitas untuk dimasukin spirit-spirit gelap, itu masuk. Nah, salah satu contohnya itu young men atau yang disebut anak-anak yang mengejek si Elisa itu. Mulutnya itu ngeri sekali. Dicap pembohong lah, kemudian dicap wah kamu ini bodoh lah, dan macam-macam orang kalau sudah ngomong kotor itu koleksinya keluar semua. Dan ini pola rupanya. Polanya apa? Kita akan lihat teman-teman ya. Alkitab berkata, yuk kita buka dulu satu bagian firman di Yosua 24 ayat 11. Ini banyak tapi saya kasih sampelnya satu saja ya. Yosua 24 ayat 11, judulnya pembaruan perjanjian di Sikem. Yosua hampir mangkat, bukan mangkat bahasa Jawa, mangkat bahasa Jawa berangkat, ini mangkat artinya wafat. Dia seperti kaleidoskop ini, dia cerita sejarah sebelum dia meninggal. Ayat 11 dari pasal 24, ceritanya seperti ini, perhatikan polanya dengan kejadiannya Elisa, perhatikan. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai kemana? Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu. Pak, tabuhan itu kan kentang-kentung ya kan, tabuhan kayak gitu. Ya,
yuk ditabuh dulu drumnya, gendangnya. Bukan loh, buka KBBI. KBBI tabuhan itu sama dengan hornet atau lebah yang sengatannya mematikan. Oke, makanya dikasih penjelasan. Dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Jadi tabuhan itu binatang. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Perhatikan polanya. Yosua belah sungai Yordan, betul? Nyebrang masuk kemana? Kanaan. Pertempuran pertama yang dihadapi di mana? Yeriko. Begitu sampai Yeriko, itu ada warning loh. Nanti ya kau perhatikan. Perhatikan ayatnya yang di 12. Kemudian aku melepaskan apa? Tabuhan. Tabuhan kurang lebih kayak gini loh. Apa ini? Bukan sekadar tawon itu, teman-teman, bukan tawon madu itu. Itu kok disengat, set, mati loh. Perhatikan polanya. Dari Yeriko Tuhan melepaskan binatang liar. Dari Yeriko ada 2 beruang dilepaskan. Nyikat orang-orang. Itu yang manggil beruangnya Elisa atau siapa? Enggak loh. Dia cuma melepaskan firman yang namanya kutuk itu tadi. Kemudian beruangnya nongol, betul? Berarti yang ngirim siapa itu? Tuhan loh. Jadi tiba-tiba dari hutan nongol 2 beruang ya. Kemudian beruangnya menghabisi mereka. Dicapik-capik. Alkitab tidak detail apakah mereka mati atau sekarat, tapi dicapik-capik. Itu menurut saya lebih menyakitkan ketimbang langsung mati. Jadi ini ngapain mereka itu? Jadi ini ceritanya. Battle itu seperti saya ceritakan. Ada battle di bawah ya. Saya mundurin lagi biar teman-teman ngerti gambarannya. Ada battle di bawah. Ya. Ada dan di atas. Itu tempat pusat penyembahan berhala. Hari itu dewa Baal. Ya. Elisa ke pusat penyembahan berhala. Imam-imam dewa Baal enggak terima. Ngirim servennya itu tadi yang disebut anak-anak itu tadi. Mencemooh, mencaci maki, ngomongin kamu bohong, kamu bodoh dan sebagainya. Elisa ini cool. Dia putar balik, dia ngomong firman. Kalau kau begini-begini, ini yang terjadi begini. Mereka enggak peduli. Amsal menulis, gawat kalau kita ketemu beruang yang kehilangan anak. Ada para ahli yang berkata, ini beruang 2 ini beruang betina. She bear, binatang betina. Mereka tuh nyari anaknya. Konon 2 beruang ini anaknya itu entah ditangkap atau diculik sama gerombolan bocah-bocah tengil ini. Kan ketahuan aromanya, binatang kan punya penciuman lebih tajam. Dicapik-capik loh, Tuhan tuh punya cara yang aneh-aneh dan ajaib. Tapi teman-teman, ketika perjalanan kita dari Yeriko menuju battle, dari tempat kita ragu-ragu, bahkan kita meragukan iman pada Tuhan, bahkan apa Tuhan itu bisa tolong aku. Kita sudah melakukan langkah yang benar loh, yaitu mencari Tuhan, betul? Cari Tuhan. Minggu kemarin saya nyampaikan pesan Tuhan di gereja AFGF. Simon jauh-jauh dari Afrika Timur mau ke Yerusalem itu jaraknya 1.300 kilo lebih jauh lagi. Sampai di luar kota Yerusalem ketemu rombongan rame-rame. Rupanya ada narapidana kelas berat lagi mau disalib. Mungkin dia berpikir, apeslah gua. Mau nonton, rupanya aku disuruh manggul salib juga. Seringkali kita waktu cari Tuhan, bukannya jalannya lempeng atau lurus atau lancar jaya loh. Tapi justru ada tantangan macam-macam. Elisa mau the house of God, ke rumah Tuhan, malah ketemu, itu bukan bocil lagi tapi orang-orang dewasa yang nakal-nakal semua ngejein dia. Dan Tuhan menggenapi firman-Nya, dicapik-capik sampai habis. Teman-teman, kita lihat sebuah klip ini. Ini klip ini menurut saya lucu ya, karena
Kalau orang luar itu karena negara maju ya semua dibuat pertandingan. Kalau di Indonesia mungkin dipikir ngabisin waktu dan duit, di sana mendatangkan duit. Apa itu pertandingannya? Coba diklik Nathan. Ini pertandingan robot remote control. Mereka saling nabrak, saling menghancurkan ya. Nama pertandingannya Battle Bots. Perhatikan cara perangnya. Jadi saling menabrak sampai meledak, keluar apinya, terlempar, terguling-guling di arena ya. Ditonton ribuan orang di sekelilingnya. Robot ini dikendalikan oleh remote control. Seru ya? Dari itu bukan mainan, itu sudah harganya sudah kalau dikonversi bisa ratusan juta satu robotnya itu ya. Itu yang saya setel tadi klip atau potongan-potongan kompilasi pemenang tahun kemarin 2022. Jadi para pengamat semuanya itu diamati, dibikin teorinya ini. Jadi kalau robot yang perang tadi ada yang modelnya kayak gunting itu, scissors itu. Cara nyerahnya digunting. Tapi ada yang dipalu pakai wedges kayak baji gitu. Kemudian ada yang dicungkil dari bawah. Nah ini mereka bikin rumusnya nih seperti ini kurang lebih. Tapi inti dari semuanya itu, seperti yang saya katakan tadi, 6.000 tahun yang lalu bangsawan Irak nancepin apel pakai tuas besi dibikin gasing. Kalau mau menghentikan gasing dipencet apanya? Pegang apanya? Ini loh, sumbunya ini loh. Pegang atasnya, digenggam, berhenti langsung gerakannya. Nah dengan prinsip yang sama, robot-robot yang tadi itu dicari. Jenisnya ini robot apa? Serang sumbunya, kena langsung. Hidup kita sekali lagi bukan melawan darah dan daging. Musuh kita yang utama ini bukan manusia. Sekali lagi bukan manusia. Bukan sesama kita, bukan orang-orang yang mungkin nyebelin pakai banget. Tapi di belakang itu ada aktor intelektualisnya. Aktor intelektualisnya siapa? Si jahat. Kalau kita coba nyerang yang di luarnya, itu seperti tadi robot tadi loh. Nyerang dihantam malah mental sendiri, kalah sendiri. Tadi yang pegang remote control marah-marah itu. Saya potong karena habis itu dia ngomong kotor itu. Ya kan? Kalah karena dia mungkin taruhan itu harga itu biayanya mahal sekali. Kita coba serang sesama dengan serangan yang sama dengan mereka nyerang kita. Itu bakal mental. Teman-teman bisa bayangin gak? Elisa sendirian. Itu ada 50-42 orang sekian, banyak orang-orang gede mencemooh, itu sudah emosional semua. Pembohong kamu, bodoh kamu, Nabi kok kayak gini-gini. Kalau dia panas hati dia balik, itu tawuran terjadi betul. Tapi tawuran yang tidak seimbang habis. Dia balik, dia cool sekali. Dia tidak mengutuk, dia ngomong memperkatakan firman yang mengkaitkan dengan kutuk itu. Tiba-tiba siapa yang sangka Tuhan dengan cara yang elegan banget. Muncul 2 ekor beruang betina, dicabik-cabik mereka. Jadi cara Tuhan itu elegan sekali. Sama-sama kita baca, kita buka di Keluaran. Ini yang membuat hidup kita mestinya jadi berbeda dari dunia ini. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14, judul perikopnya apa? Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ini senjata pamungkas Firaun. Firaun itu gambaran dari setan loh. Gambaran dari musuh bebuyutan manusia segala abad, yaitu si jahat itu. Kalau sampai dia bertindak terakhir kali ini sudah gak ada cara lain. Oke? Tapi kita perhatikan ayat 14, apa kata firman Tuhan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi yang perang siapa?
dalam kasus Elisa, yang nyikat balik si bocil-bocil yang sudah gede itu siapa? Tuhan lewat beruang. The Message mengatakan, wow, saya baca kayak gini ya. God will fight the battle for you. Tuhan akan berperang dalam pertempuran untukmu. And you, dan kamu, you keep your mouth shut. Kamu tutup mulut aja. Ketika saya baca ini, saya kadang ngobrol dengan Mami. Kami ngobrol banyak hal, seringkali saya ngomong sesuatu yang buat saya ngerti ini salah ini. Saya ngomong dan habis saya bertobat, saya baca ini, wah salah aku Tuhan. Mulutku mesti dikunci. You keep your mouth shut, diam. Terjemahan lain dikatakan Amplified berkata, you only need to keep silent and remain calm. Yang kau perlu lakukan cuman tetap diam dan tetap tenang. Pak, tidak bisa tenang kondisi seperti ini. Saya bisa paham, sulit untuk tenang. Apalagi ini bangsa Israel, depannya sudah tentara Mesir sekian batalion dengan senjata komplit membantai mereka. Siapa bisa tenang? Mungkin juga Elisa hari itu dia mencoba tenang, dadanya bergemuruh. Wih, aku difitnah ini. Aku dibilang tolol, goblok, dibilang penipu. Loh sudah jelas-jelas guruku diangkat ke surga, mereka cap aku penipu. Aku dibilang empty headed. Botak itu juga artinya empty headed alias kopong kepalanya, alias bodoh. Itu penghinaan plus pelecehan. Nggak usah hamba Tuhan. Orang tua dikit itu udah kurang ajar. Ini sudah hamba Tuhan dilecehkan sedemikian rupa. Jadi mengerikan sekali. Terakhir kita akan baca bersama-sama teman-teman sebelum kita berdoa. Roma 8 ayat 37. Tadi kita sudah bersama-sama perkatakan, mari baca bersama-sama dengan saya. Roma 8 ayat 37. Judulnya adalah keyakinan iman. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 37, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terjemahan Selabar berkata, kita menang telak. Menang telak itu bukan karena kita loh. Wong kita cuma duduk diam, suruh nonton. Makanya Tuhan berkata ketika dengan bangsa Israel lewat Yosua, kamu tidak perlu susah payah dapetin negeri itu. Wong yang kerja itu aku, bagian mau diem. Ingat enggak? Ketika ngitari Yeriko mereka ngobrol, chatting atau ngerumpi 7 hari itu. Diam. Teman-teman susah sekali untuk diam. Saya akui dalam banyak hal susah untuk diam. Ini mulut gatalnya luar biasa untuk kita komentar. Kalau enggak mulutnya pindah ke ujung jari ini loh. Komentar di medsos, komentar dimanapun juga. Ini jari tiba-tiba gatalnya luar biasa Tuhan. Nah kita minta Roh Kudus karib kita yang sejati untuk mengekang hidup kita. Amin. Karena begitu kekang kudus itu dipasang, itu dari hati dikontrol, mulut dikontrol, nanti keluarnya bisa tepat. Makanya Amsal menulis perkataan yang tepat itu seperti apel, emas di pinggan perak. Pas, semuanya serba pas. Kalau sudah tepat sasaran pasti jadi. Saya berdoa hari ini apa yang jadi pergumulan kita. Kita lagi jalan dari Yeriko sampai Betel, malah susahnya luar biasa Pak. Ini mulut dijaga baik-baik. Kalaupun keluar tepat seperti yang sudah Tuhan set up, jadinya luar biasa. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Biar kebenaran itu masuk dalam batin kami, mengubah hidup kami. Tuhan Roh Kudus yang memegang kendali atas hidup kami. Kekang kudus, kendali suci itu dipasang dalam hidup kami. Sehingga hati kami, lidah bibir kami hanya mengatakan kebenaran seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan berikan kesanggupan, kemampuan dalam setiap umat-Mu dimanapun juga berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik, shalom. Semua diberkati, puji Tuhan.
Ya, terima kasih untuk Pastor Fandi atas pelayanannya. Kami selalu berdoa supaya Pastor Fandi selalu dikaruniai hikmat dan disingkapkan kebenaran, supaya kami jemaat Tuhan selalu disegarkan. Puji Tuhan. Selamat datang kembali Bapak Firdaus. Nanti rame-rame kita bisa kasih salam yang paling hangat gitu ya, digenggam erat-erat kayak kalau Yuli kalau nyalamin gitu ya. Kemudian selamat pagi, siang, sore, malam juga buat teman-teman yang nonton via YouTube. Terima kasih sudah subscribe, like and share. Dan terima kasih buat Tuhan yang selalu memelihara hidup kita ya. Minggu depan kita akan beribadah lagi di tempat ini, tentu saja dengan semangat yang lebih dan dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada WL untuk menutup ibadah. Ya, mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. Yang telah ditebus dengan darah Maha Kudus, tercurah dari Kristus. Anugerah-Mu sanggupkan untukku datang Bapa, menyembah-Mu dengan sepenuh rindu. Pujian syukur, kuasa kejayaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang memerintah atas semesta raya, masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja, Kau Raja segala raja, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaan-Mu berdaulat, kekal dan perkasa. Kuasa kejayaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang memerintah atas semesta raya, megah luhur dahsyat, masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Raja, Raja, Raja. Mari kita kedangkan tangan,
terima berkat yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang limpah dalam hidup kami Tuhan. Ibadah sesi hari ini tuntas dan ibadah yang terus naik di hadapan Tuhan tidak pernah berhenti di hadapan-Mu. Ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami semuanya milik-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu dengan berkat terbaik. Engkau yang menghadapkan wajah-Mu pada kami, menyadari kami dengan kedamaian yang sejati, memberi kami damai sejahtera yang melampaui segala akal, berkat lengkap rohani, jiwani, dan juga berkat apapun juga Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami tidak kurang suatu apapun, Engkau gembala kami yang baik. Dimeteraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Pasti